Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan. Kita boleh bersyukur bahwa Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk menikmati hari baru di Minggu 18 April 2021 saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di hari ini. Kita memohon hikmat Roh Kudus untuk menuntun kita memahami dan mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami boleh bersyukur ya Tuhan bahwa di hari ini Tuhan memberi waktu dan kesempatan bagi kami untuk menikmati hari anugerah Tuhan, sekaligus hari di mana kami umat Tuhan berkumpul di rumah Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan merenungkan firman kebenaran-Mu. Mengawali seluruh kehidupan kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu melalui renungan harian dan doa bersama. Ya Roh Kudus, mampukan kami dan hikmat-Mu sehingga kami akan memahami mengerti firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini terdapat di dalam Yeremia pasal 30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mari kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Janji pemulihan Israel. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki. Adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itu waktu kesusahan bagi aku, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang ke antaranya engkau kuserahkan, akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama-sama. Dan yang disebut berbahagia ialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan. Kabar sukacita di tengah penderitaan. Itulah tema kita melalui renungan pada hari ini, berangkat dari bacaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang yang selama ini mendapat perintah untuk menyampaikan teguran dan ancaman untuk penghukuman, tiba-tiba datang dan menyampaikan sebuah berita yang membuat kita bersukacita dan memiliki pengharapan, maka tentu pada saat itu kita akan merasa heran. Bagaimana mungkin teguran dan ancaman berubah menjadi kabar sukacita?
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk memperingatkan umat Tuhan mengenai penghakiman Allah atas dosa-dosa mereka. Tetapi melalui pembacaan kita hari ini, Nabi Yeremia atas perintah Tuhan harus menuliskan perkataan yang telah difirmankan Allah dalam suatu kitab. Nabi Yeremia tidak menyampaikan penghukuman seperti sebelumnya, tetapi menyampaikan janji Allah bahwa sesudah pembuangan mereka akan kembali dengan sukacita. Sekalipun saat itu mereka tengah mengalami kesakitan dan kengerian yang luar biasa, dan penindas mereka sangat kuat. Penghukuman Tuhan atas bangsa Yehuda berupa pembuangan ke tanah Babel merupakan sebuah tindakan pendisiplinan Allah kepada umat pilihannya. Penghukuman itu sungguh amat berat, namun tidak berlangsung selamanya. Allah menyatakan belas kasihan bahwa Allah menghukum tetapi memberi pengampunan, serta Allah menghukum tetapi akan memulihkan mereka pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bagaikan bangsa Yehuda yang pantas dibinasakan karena dosa kita. Namun Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan membenci dosa tetapi mengasihi orang berdosa. Dan hanya karena kasih-Nya sehingga kita menjadi layak untuk bersekutu bersamanya. Janji penyertaan Tuhan tetap ada baik hari ini maupun hari esok dan tetap untuk selamanya. Karena itu saudara-saudara, mari kita berserah kepada janji Tuhan. Roh Kudus menuntun dan menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita mengakhiri renungan harian dan doa bersama pada saat ini. Kita berdoa. Bersyukur bahwa Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bahwa Tuhan selalu memberikan sukacita kepada kami. Tuhan mengampuni dosa-dosa kami dan berpuncak pada karya salib, sebab di dalam salib itulah pendamaian antara Allah dan manusia. Dalam anugerah Tuhan, manusia memperoleh pengampunan dosa, ditebus, dan untuk menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk selalu hidup dan menghidupi iman kami dalam Yesus Kristus. Hamba-Mu datang berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dalam keberadaan mereka. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan tetap menjaga dan melawat kehidupan hari lepas hari. Berkati jemaat Tuhan yang mengalami berbagai macam pergumulan kehidupan. Kuatkan iman pengharapan mereka dan ajar bagi mereka, ya Tuhan, untuk selalu meyakini dan mengaminkan bahwa Tuhan adalah sumber kelegaan dan kelepasan. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Hamba memohonkan kesembuhan atas kelemahan tubuh mereka. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang berada dan mengalami duka cita karena kematian orang-orang yang mereka kasihi. Hiburkan dan kuatkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan kuat berpengharapan dalam duka cita mereka. Sertai dan pimpin jemaat Tuhan yang melakukan perjalanan ke Toraja dan ke Mangkutana. Kiranya Tuhan tetap menuntun dan menyertai kehidupan mereka. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka ya Allah, dalam tugas tanggung jawab, dalam harapan dan kerinduan. Berkati anak-anak mereka, berkati orang-orang tua lansia kami, saudara-saudara kekasih kami, baik yang ada di Kota Bontang maupun yang di luar Kota Bontang. Berkenan pula Tuhan memberkati seluruh pelayanan majelis gereja, pengurus OIG dan guru-guru sekolah minggu, tata usaha dan koster, sehingga kami akan terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Berkenan memberkati setiap program majelis gereja, biarlah semuanya boleh berjalan dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami dalam sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Jaga dan peliharakanlah kami Tuhan, sertai kami kemanapun kami
melakukan perjalanan dan beraktivitas hari ini, dan terutama ketika kami datang bersekutu di rumah Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa, syukur, dan permohonan kami Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.